Jadi kalau kita kerja gerak parabola, yang penting adik-adik hafalkan rumusnya, nanti yang diketahui itu apa, kita terapkan ke dalam rumusnya, langsung ditulis aja. Halo adik-adik, selamat datang di channel VGCOS. Pada video kali ini, Kopin akan membahas fisika mengenai kinematika gerak lurus ya. Video kali ini, Koko akan membahas latihan soal gerak parabola ya. Adik-adik kita masuk soal pertama ya. Adik-adik bisa download dulu soal-soalnya di deskripsi ya. Di situ ada file PDF-nya. Untuk rumus-rumus, ya Koko harap adik-adik sudah siap rumusnya dengan lihat video pembahasan waktu kita belajar di video gerak parabola ya. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Sudut elevasi itu ya ini 30 derajat terhadap arah horizontal ya. Itu namanya sudut elevasi. Dengan kecepatan awal ini V0. Kita sebut sebagai kecepatan awal V0 ya. Yang A, koordinat benda tersebut setelah 1 detik. Jadi yang A kita diminta koordinat. Nah, koordinat itu apa? Koordinat itu X, Y. Jadi maksudnya dia diminta kedudukan. Nama lainnya sebenarnya kedudukan atau posisi benda pada saat 1 detik. Koordinat, kalau kita mencari X, kalau adik-adik sudah siap rumus-rumusnya ya, sudah dilihat, sudah dicatat, dari video itu sudah dilihat ya. X rumusnya adalah V0 X dikali T. Kenapa V0X? Ini mungkin agak Koko diingatkan lagi. Karena V0X sama Vx itu sama nilainya. Dalam gerak parabola, untuk posisi mendatar, itu terjadi gerak lurus beraturan. Untuk kondisi posisi dia naik ke atas, itu akan terjadi gerak vertikal ke atas. Jadi dibagi dua gerakan. Nah, kalau dia ini gerak lurus beraturan, artinya kecepatan dari saat awal sampai akhir nilainya sama. Nah, untuk mengingat ini adalah V0X, di sini V0Y ya. V0X, V0Y ini adalah vektor kecepatan untuk proyeksi daripada kecepatan awal ya. Mungkin kalau adik-adik udah lihat di video pembahasan ya. Jadi di sini Vx itu adalah sama dengan V0X. Jadi kecepatannya selalu sama untuk yang posisi horizontalnya ya. Kalau kita mau ngitung berapa V0X ku, nah V0X itu memiliki rumus V0 dikali cos alfa ya. Ini V0 nya 20, cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3, berarti hasilnya 10 akar 3 ini meter per sekon. Jadi X nya adalah 10 akar 3 dikali 1 detik ya, berarti X nya adalah 10 akar 3 meter. Nah ini posisi horizontal ya, X nya. Untuk Y, ini rumusnya V0Y dikali T min setengah kali G kali T kuadrat ditambah Y0. Nah, Y0 ini ada jika benda ini dilempar dari atas gedung ya, atau dia memiliki posisi tinggi mula-mula. Ini sebenarnya adik-adik kalau ditanya koordinat, ini ada juga tambah X0. Nah, X0 ini jika di dalam posisi awalnya itu dia ada posisi arah mendatar, mula-mulanya sudah ada. Biasanya diketahui di soal sih, posisi awal memiliki koordinat sekian, sekian. Kalau nggak ada, X0-nya ini kita nilai sebagai 0. Ya, mungkin adik-adik kalau di sekolah ada rumus kan, ditambah X0 itu maksudnya posisi awal benda pada saat arah mendatarnya. Kalau nggak ada keterangan ya 0. Ya, jadi ini ditambah 0 istilahnya gitu. Ini rumus untuk Y, V0Y T min setengah GT kuadrat tambah Y0. Ini kalau dia dilempar dari tanah, ya otomatis ini juga tinggi mula-mulanya 0 ya. Ini Y0 nya 0 juga. Nah V0Y itu apa kok? Nah V0Y adalah V0 dikali sin alfa ya. Nah V0 nya 20 dikali sin alfanya 30. Sin 30 itu setengah ya, berarti V0Y nya 10. Nah berarti kita isi ini Y nya adalah 10, waktunya 1 detik. Pada umumnya jika nilai G kecil tidak diberitahu di soal, kita ambil nilai G kecilnya 10 ya. Kita ambil 10. Ini berarti kali 10, waktunya 1 di kuadrat, Y0 nya 0. Kalau mau ditulis gak apa-apa, tambah 0. Berarti hasilnya 10 dikurangi setengah kali 10, 5 kali 1, 5. Berarti dapat Y nya 5 meter. Jadi koordinatnya adalah 10 akar 3, 5 ya. Ini Y nya meter. Ini maksudnya satuannya meter ya. Jadi koordinat itu mencari nilai X dan Y.
atau kita sebut juga posisi benda itu sama. Untuk yang B ditanya tinggi maksimum. Untuk tinggi maksimum, kalau benda ini dilempar dari tanah, adik-adik kan ada rumusnya cepat juga ya, rumus cepatnya Y max ya, atau tinggi max itu adalah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G ya. Ini kalau adik-adik misalkan dilempar dari gedung, ini juga ada plus Y0 kalau dilempar dari atas gedung, karena nilai tinggi maksimum itu dihitungnya dari tanah. Jadi dilempar dari atas gedung ya, tapi tetap kita ngitungnya dari tanah ya, gitu ngelihatnya. Jadi V0-nya adalah 20 di kuadrat sin kuadrat 30 dibagi 2, G-nya 10. Y0-nya 0 ya, karena dihitung dari tanah. Ini 400, sin 30 itu setengah, kita kuadrat dibagi 20. Ini hasilnya seperempat ya, ini seperempat kali 400 itu 100 dibagi 20, hasilnya 5 meter ya. Jadi tinggi maksimumnya 5 meter. Nah, untuk jawab C, kapan dan di mana benda itu sampai tanah kembali? Nah, jadi kalau digambar nanti ini ya, gerak parabola seperti ini, nanti ditanya ketika sampai tanah ini benda ini berapa lama dan di mana? Di mana itu berarti posisi X-nya berapa jauh. Kita lihat ya, untuk mencapai tanah kembali ya, itu syarat untuk mencapai tanah itu adalah Y-nya 0 ya kan dia tidak memiliki ketinggian, dianggap tanah ya. Tanah itu kan dianggap Y-nya 0 ya, posisi tanah. Nilai Y-nya 0 itu syarat mencapai tanah, kita masukkan ke rumus Y ya. Di sini kan kita masih ada tulisannya ini. Berarti Y adalah V0Y kali T min setengah G kali T kuadrat tambah Y0-nya nggak usah lah ya, karena dilempar dari tanah. Kalau dari gedung, adik-adik ingat itu ada Y0 di situ, tinggi mula-mula. V0Y ini 10, T-nya kita nggak tahu, ini 0 ya, Y-nya. Min setengah dikali 10 kali T kuadrat. 0 adalah 10T min setengah kali 10, 5 ya, T kuadrat. Ini jika difaktor nih 5T-nya keluar, dalam kurung 2 ya, min T. Ya, jadi kita keluarkan 5T ya. Jadi ini kan 10 sama 5 kan kelipatan 5, 5T. T-nya kan ada 2 nih, T kuadrat sama T keluarkan. Jadi yang 10T dibagi 5T, 2. 5T kuadrat dibagi 5T ya T. Nah, ini hasilnya 5T sama dengan 0, berarti T-nya 0. Ini kalau bentuk pemfaktoran adik-adik dibuat sama dengan 0 semua ya. Perkaliannya ini, berapa kali berapa, maksudnya faktor gitu. Jadi ini T-nya 2 detik. Nah, kok yang diambil yang mana? Yang 2 detik dong. Yang 0 detik. Loh, tadi kan awalnya memang dari tanah, makanya ketemu di detik 0 tuh ya di tanah, posisinya tanah. Nah, tapi yang diminta kan mencapai tanah kembali. Nah, 2 detik. Ini jawabannya kapan? Ya. Nah, di mana? Nah, kita ngitung X, V0X kali T. Nah, V0X-nya tadi kan 10 akar 3. Waktu sampai tanah 2 detik. Ya, 20 akar 3 meter. Mungkin kalau mau lebih pastinya lagi di mananya, mungkin adik-adik bisa jawab dengan posisi. Nah, posisinya adalah X, Y atau kedudukan juga bisa 20 akar 3, Y-nya 0. Kenapa? Tanah kan? Tanah itu nilai ketinggiannya 0. Nah, ini untuk jawab soal pertama ya. Jadi gerak parabola, yang penting adik-adik pahami rumus-rumusnya semua ya, seperti yang sudah ada di video pembahasan. Tinggal masukkan rumus yang diketahui apa, kita terapkan. Kita masuk soal berikutnya ya adik-adik. Ini ada sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dari kedudukan 0,400 meter dari tanah. Jadi kita gambar dulu ya, ada benda dilempar sudut elevasi 30 derajat. Ini tapi dari kedudukan 0,400, maksudnya berarti dia dari ketinggian 400 meter ya. Nah, 0 itu apa kok? Berarti posisi awalnya dihitung dari titik 0 untuk yang horizontalnya ya. Jadi kedudukan 0,400. Ini kedudukan awalnya ya. Atau kita sebut ini X0, ini Y0-nya. Ini data ketika kita diketahui X0 dan Y0. Biasanya dalam bentuk koordinat awal gitu. Dengan kecepatan awal 20 V0-nya. Kita gunakan nilai G-nya 10 ya. Itu diketahui soal. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru dihitung dari tanah. Berarti dari tanah. Kalau dihitung dari tanah, rumusnya Y max itu adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Nah, karena dia dihitung dari tanah, berarti kita tambahkan
Y0. Jika kita dihitung dari gedung, berarti kita nggak perlu tambah Y0. Kan dari gedung. Ya, jadi logika tinggi maksimum tuh kalau kita lempar, nah di sini sampai, nah tinggi maksimum dari tanah ini. Nah, ini Y max dari tanah. Jadi ada Y0, nah Y0 sin 400 tadi, ditambahkan lagi sama yang hitungan ini, rumus Y max ini. Berarti V0-nya adalah 20 di kuadrat dikali sin 30 ini kuadrat ya, per 2 kali 10 ditambah Y0-nya 400. Ini 400 dikali setengah di kuadrat dibagi 20 ditambah 400. Seperempat kali 400 ini 100 bagi 20 tambah 400. 5 tambah 400. Berarti ini 405 meter ya dari tanah. Kita masuk yang B. Yang B ditanya jarak mendatar untuk sampai tanah ya. Jadi kalau kita gambar ulang, ini kita teruskan gambarnya. Berarti nanti bendanya sampai sini. Nah, jarak mendatarnya berapa? Jadi X-nya berapa? Nah, rumusnya X itu adalah V0 X dikali T ya, ditambah X0, tapi X0-nya kan 0. Kalau ada mau ditulis nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ada adik misalkan ditanya jarak, bukan posisi ya, jaraknya. Nah, kalau ngitung jarak ada adik cukup ini aja. Nah, ini jarak. Lalu kalau ditambah X0 ini semua namanya apa? Nah, kalau ini semua namanya posisi. Posisi mendatarnya. Itu beda ya artinya antara kata jarak sama posisi mendatar. Kalau posisi mendatar berarti perlu ditambahkan dengan posisi awal. Tapi kalau jarak nggak perlu. Jadi kalau ada adik ini di soal B kan ditanya jaraknya. Berarti adik-adik cukup menghitung V0X dikali T aja. Maksudnya gitu ya. Nah, V0X itu tadi rumusnya adalah V0 dikali cos alfa. V0-nya 20, cos-nya 30. Nah, cos 30 itu setengah akar 3. Ini jawabannya 10 akar 3 ya, meter per sekon. Kecepatan tuh meter per sekon. Jadi ini adalah 10 akar 3. Loh, kok waktunya berapa? Nah, waktunya kan kita nggak diketahui ini berapa lama kok sampai tanah. Nah, sampai tanah tadi syaratnya adalah Y-nya 0. Nah, kita hitung dulu. Pakai rumus Y, V0Y kali T min setengah kali G kali T kuadrat ditambah Y0 ya, karena kan tadi ada tinggi mula-mulanya ya, jadi ada plus Y0, Y-nya 0. Nah, V0Y kita hitung dulu, V0 dikali sin alfa, 20 dikali sin 30, sin 30 itu setengah, berarti ini 10 ya. Berarti ini 10 dikali waktunya kita nggak tahu, ini setengah kali 10 kali T kuadrat ditambah 400 ya, tinggi mula-mulanya 0, 10 T setengah kali 10 nih 5 ya, 5 min 5 T kuadrat plus 400. Ini pindah ruas ke kiri aja semua, jadi 5 T kuadrat min 10 T min 400 sama dengan 0. Kita supaya mudah ngitung kita bagi 5 ya. Jadi ini dibagi 5 semua. Oke, berarti jadinya T kuadrat min 2T min 80. Ini kalau ada faktor nih, T min 10, T plus 8 ya ini. Ya, karena min 10 tambah 8 min 2. Ini kan min 80 cocok. Berarti T-nya adalah 10 detik. Atau, nah kalau T-nya minus, ya tidak memenuhi. Ya kita ambil 10 detik. Ya, minus 8 kan waktu udah mungkin minus. Ya, jadi kita ambil yang 10 detik. Nah, berarti ini adalah 10. Jarak tempuhnya adalah 100 akar 3 meter. Nah, ini dapat. Ya. Di sini kita masuk soal berikutnya ya, Adik. Ini ada sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 60, sudut elevasi 60 seperti gambar. Jadi di sini ada sudut elevasi 60 derajat. Kecepatan awalnya V0-nya 60, lalu ini ditembakkan, nanti dia kena tembok ya istilahnya. Nah, kena tembok penghalang. Ini diketahui X-nya 150 akar 3 meter. Jadi jarak tempuh benda ini, posisi horizontalnya untuk mengenai tembok diberitahu 150 akar 3. Ya, yang ditanya adalah waktu untuk mengenai temboknya ya. Nah, kita kan diketahui data X. Nah, rumusnya X itu adalah V0X dikali T. Kita hitung dulu V0X ya. V0X itu V0 kali cos alfa. 60 kali cos 60. Cos 60 itu setengah ya. Berarti 30 nih. Nah, kita lihat di sini X-nya 150 akar 3. V0X-nya 30 kali T. Berarti waktu tempuhnya
untuk mengenai tembok adalah 150 akar 3 dibagi 30 ya. Berarti waktunya ini 5 akar 3 sekon ya, atau detik ya. Nah, soal berikutnya adalah kecepatan untuk mengenai tembok ya. Kecepatannya berapa? Di sini dalam gerak parabola itu ada dua istilah kecepatan ya, Vx dan Vy. Vx itu kecepatan mendatar, Vy itu kecepatan arah vertikal ya, horizontal vertikal. Nah, yang dimaksud kecepatan mengenai tembok itu maksudnya pada saat titik ini nih V-nya berapa? Loh, V yang mana kok? Vx atau Vy? Nah, yang ditanya ini V total ya. Kecepatan total itu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi kalau ada ditanya nilai kecepatan itu maksudnya V resultan, akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat ya. Bukan Vx, bukan Vy kok. Bukan. Vx itu kecepatan arah mendatar. Kalau ditanya seperti itu Vx. Kecepatan arah vertikal. Nah, itu Vy. Tapi kalau ditanya kecepatan saja, itu berarti kecepatan resultan. Gabungan kedua kecepatan Vx dan Vy. Vx ini nilainya ya sama dengan V0x ya. Ini sama ini. Berarti kita tinggal menghitung Vy aja. Vy itu rumusnya adalah V0y min G kali T ya. V0y kita hitung dulu. Itu adalah V0 dikali sin alfa, 60 dikali sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti ini 30 akar 3 ya. Nah, berarti ini Vy-nya adalah 30 akar 3 dikurangi 10. Kita ambil G-nya nilai 10. T-nya 5 akar 3. Berarti ini 30 akar 3 dikurangi 50 ya. 5 kali 10 ini 50 akar 3. Berarti Vy-nya adalah minus 20 akar 3 ya. Nah, mungkin kalau ada bertanya, kok Vy kok bisa minus? Nah, berarti ini posisi benda ini ya, dia sudah mulai berbalik arah waktu kena tembok. Nah, kalau dia posisinya masih naik, itu Vy-nya plus. Begitu dia sudah mulai melengkung dan mulai jatuh, nah itu baru dia minus. Makanya ini minus. Berarti ini posisi bendanya sudah mulai mengarah ke bawah. Ya, itu maksudnya. Oke. Nah, berapakah nilai V? Berarti ini akar. Tadi Vx-nya 30 di kuadrat ditambah Vy-nya ini min 20 akar 3 ya, di kuadrat. Berarti ini akar 30 kuadrat 900, 20 min di kuadrat positif ya. 20 di kuadrat 400, akar 3 di kuadrat 3, 400 kali 3 ini 1200, akar 2100 atau 10 akar 21 ya ini. Ya, akarnya 100 kan 10, akar 21 gak bisa diapa-apain. Jadi kalau ada adik diminta hitung kecepatan, itu maksudnya yang ini ya, vektor kecepatan resultannya. Kemudian ini ditanya ketinggian bola saat mengenai tembok ya. Berarti yang ditanya Y-nya ini. Y adalah V0Y dikali T min setengah kali G kali T kuadrat tambah Y0, tapi ini kan dilempar dari tanah, jadi kita nggak perlu Y0 ya, kok nggak tambahkan. Nah, V0Y nya tadi 30 akar 3. Waktunya kok, nah waktunya kita lihat di jawaban A tadi, kita dapat waktu 5 akar 3. Nah, 5 akar 3 ini kan waktu ketika ini benda atau bola ini mengenai tembok, ya kan? Ketika X-nya jaraknya ini ke sini sampai tembok kan 150 akar 3. Nah, logika kita waktu ini adalah waktu untuk sampai tembok. Berarti ini 5 akar 3 min setengah, G-nya 10, ini 5 akar 3 di kuadrat. 30 kali 5 150, akar 3 kali akar 3 3 dikali 150 itu 450 ya. Ya, jadi ini dapatnya dari 30 kali 5 itu 150, akar 3 kali akar 3 itu 3. Ini 450. Ini min setengah kali 10 5 kali 5 di kuadrat 25, akar 3 di kuadrat 3, 75 ya berarti ini. Atau Koko tulis dulu aja supaya nggak bingung. 25 kali 3 gitu ya. Ini 450 min, berarti ini 5 kali 25 125, 125 kali 3 ini 375. Berarti hasilnya ini 75 meter ya. Jadi berapa tinggi temboknya waktu bola ini mengenai tembok? Itu berarti 75 meter. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya. Jadi ini ada persamaan V ya, 50 akar 3I ditambah min 10T tambah 50J.
tentukan kecepatan awal peluru. Jadi yang ditanya fenolnya ya, kecepatan awal tuh fenol. Kok kalau ada seperti ini maksudnya apa? Ini adalah persamaan vektor daripada kecepatan gerak parabola. Nah, kecepatan vektor daripada gerak parabola itu adalah Vxi ya ditambah Vyj. Maksudnya gini, ini persamaan vektor untuk kecepatan. Kalau persamaan vektor posisi dalam gerak parabola itu R sama dengan Xi ditambah Yj ya. Ini adalah vektor posisi untuk gerak parabola. Kalau ini vektor kecepatan untuk gerak parabola. Untuk Vx, kalau diketahui soal seperti ini, tinggal kita ngikuti. Ini I kan? Oh, berarti Vx-nya itu dapat 50 akar 3. Nah, ini Vx. Nah, kita lihat ya, ini kan Vx 50 akar 3. Rumusnya Vx itu adalah V0 kali cos alfa ya, sama dengan 50 akar 3. Nah, kita lihat alfa nggak ada, V0-nya juga nggak ada. Berarti kita biarkan dulu, nggak usah diapa-apakan ya. Untuk di sini, ini kan Vy kali Vyj ya, maksudnya untuk vektor J. Ini Vy. Nah, ini di depannya J tertulis min 10T plus 50. Berarti Vy-nya adalah min 10T plus 50. Ini Vy berarti. Ya, kalau yang di depannya itu Vx. Vx itu kan sama dengan V0x. Ya kan? Nah, V0x itu V0 kali cos alfa. Kita nggak bisa diapa-apakan karena nggak tahu alfa, nggak tahu V0. Biarkan aja. Nah, yang Vy rumusnya adalah V0y min G kali T ya. Ini sama dengan min 10T plus 50. V0y itu memiliki rumus V0 kali sin alfa min G-nya 10 kali T. Ini sama dengan min 10T plus 50. Yang min 10T pindah ruas saja ya. Jadi V0 sin alfa sama dengan min 10T plus 50. Ini pindah ruas jadi plus 10T. Ini bisa dihilangkan ya. Coret aja min 10T plus 10T. Berarti V0 dikali sin alfa adalah 50. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ada adik nanti gerak parabola mendapatkan bentuk seperti ini, V0 cos, V0 sin diberitahu, maksudnya kalau atau diberitahu atau kita dapatkan suatu persamaan ada V0 kali sin dan V0 kali cos, maka cara kerjanya adik-adik dibandingkan aja gini. Yang sin taruh atas ya, jadi dibandingkan V0 sin dibagi V0 cos. Nah, V0 sinnya kan 50, V0 cosnya kan 50 akar 3. Nah, V0-nya kita coret. Nah, itu kenapa tadi Koko bandingkan. Ini juga 50-nya bisa dicoret. Nah, sekarang sin dibagi cos itu adalah tangen. Ini tangen alfa. Ini adalah 1 per akar 3. Ya, ingat ya, kalau ada akar di bawah, kita harus rasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3. Berarti tan alfanya adalah sepertiga ya. Ini akar 3 per akar 3 kan 3. Sepertiga akar 3. Tangan yang nilainya sepertiga akar 3 itu adalah 30 derajat ya. Nah, ini dapat alfanya. Tunggu, yang ditanya bukan sudut elevasinya. Nah, kalau ada ditanya sudut elevasinya ini, yang ditanya adalah kecepatan awal peluru. Nah, kita substitusi. Masuk sini aja, ini ada V0 nih. Atau ini boleh bebas, sama aja hasilnya nanti. Koko isi ke substitusi sini ya. Disubstitusi. Berarti V0 kali sin 30 sama dengan 50. Nah, sin 30 adalah setengah sama dengan 50. Berarti V0 adalah 50 dibagi setengah, itu 100. Nah, ini dapat nih. Jadi 50 dibagi setengah, 100. Atau 50 kali 2 boleh. Ini langsung kali silang. Ya, gini ya. Jadi ini Koko mengingatkan kalau ada adik mendapat rumus terus diterapkan tiba-tiba dapat V0 sin sekian, V0 cos sekian. Nah, ini cara kerjanya. Caranya itu dibandingkan aja. Ya. Nanti dapat tangen dia. Kosin yang di atas, cos di bawah ya. Ya. Boleh enggak kebalik? Kalau kebalik ini jadinya kotangen. Kotangen itu sepertangen. Lebih baik buat sin per cos aja. Sin bagi cos itu tangen. Ya, kita kan dalam fisika menghafalkan sin cos tan. Bagi yang belum join member, jangan lupa ya klik join. Dengan hanya Rp10.000 adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya. Ini ada sebuah target terletak pada suatu tempat yang tingginya 200 dan jarak mendatarnya 400. Di sini ada target ya, misalkan ada bola ya, ini bola aja. Dilempar. Nanti ini jarak mendatarnya
jarak mendatar 400, X-nya yaitu, sama tinggi targetnya ini di ketinggian 200 meter. Seseorang ingin menembak target itu dengan sudut elevasi 37. Hitunglah kecepatan awal peluru. Jadi V0-nya berapa? Ini yang diketahui X dan Y ya. Diketahui jarak mendatar sama tinggi yang mau ditarget. Maksudnya posisi akhir bendanya lah. Tuh katakan gitu ya. Kita diketahui alfa ya, diketahui X dan Y. Berapakah V0-nya? Untuk rumus X itu adalah, jadi kalau kita kerja gerak parabola, yang penting adik-adik hafalkan rumusnya. Nanti yang diketahui itu apa, kita terapkan ke dalam rumusnya, langsung ditulis aja. Ya seperti ini. Ini X-nya tahu. Nah, rumusnya X apa gitu. Misalkan seperti tadi, Vx-nya tahu, rumusnya Vx apa. Vy-nya tahu, Vy rumusnya apa. Kalau ditanya, ya sama. Yang ditanya apa, ya terapkan rumusnya juga. Jadi kita main rumus, tapi sedikit-dikit juga kita harus bisa substitusi. Cara penyelesaiannya seperti itu. Ya, disubstitusi. Ini 400. V0X itu V0 kali cos alpha ya, dikali T. Berarti 400, V0-nya nggak tahu, ini cos 37. T-nya juga nggak tahu kok. Iya, nggak tahu juga, biarin aja. Jadi apa yang kita terapkan rumus, apa yang kita nilainya belum dapat, biarkan aja. Nah, cos 37 itu 4/5 ya. Jadi V0 kali T-nya adalah 400 dibagi 4/5. Ini kalau kita hitung, berarti 400 kali 5. Berapa? 2000 bagi 4, 500 ya. Berarti ini V0 T-nya, V0 kali T. Kok diapakan terus ini kok? Biarin dulu. Anggaplah ini persamaan pertama. V0 kali T-nya 500. Kita masuk rumus Y. Y itu adalah V0 Y kali T min setengah kali G kali T kuadrat. Tambah Y0 kok. Nggak perlu. Di sini nggak ada keterangan tinggi mula-mula. Dilemparnya dari tanah. Ini nggak usah tambah Y0, nggak apa-apa. Nah, Y-nya diketahui 200, tinggi akhir. V0Y itu V0 kali sin alfa. Kita langsung aja ya, sin 37 kali T belum tahu, min setengah kali 10 kali T kuadrat. 200 sama dengan sin 37 itu 3/5 ya adik-adik. Ini kali T min setengah kali 10, 5 T kuadrat. Nah, sekarang adik-adik lihat di sini. Di sini adik-adik ada V0T. Nah, ini V0T. V0 kali T ya maksudnya. V0 kali T, bukan V0T. V0 kali T. Nilainya 500. Nah, ini bisa disubstitusi. V0 kali T. Ini ada nih. Nah, berarti 200 adalah 3/5 dikali V0 kali T. Nah, V0 kali T diketahui 500. Kita dapat dari persamaan X tadi. Kita substitusi ini 500. V0 kali T. Ya, nih. Lalu, min 5 kali T kuadrat. Berarti 200 sama dengan ini 1500 bagi 5 ya, 300 ya, min 5 T kuadrat. Berarti kita pindah ruas yang min 5 T kuadrat dipindah jadi plus 5 T kuadrat. Yang 200 pindah kanan. 300 kurangi 200. Ya, berarti 5 T kuadrat adalah 100. Berarti T kuadrat adalah 20. Ya, 100 bagi 5. Berarti T-nya akar 20. Loh kan plus minus. Nah, harusnya ini plus minus ya adik-adik waktu. Kalau kita buat kuadrat pindah ruas lalu di akar itu ada plus minusnya, jangan lupa. Tapi ingat, waktu tidak mungkin minus. Tapi kalau kecepatan bisa ya, kecepatan, posisi itu bisa. Berarti hasil waktunya yang benar adalah akar 20. Akar 20 kalau kita sederhanakan 4 kali 5, 2 akar 5 ya. Jadi kita mendapatkan waktu tempuh ya. Jadi jika benda ini ditembakkan dengan posisi 400 dan 200 mencapai targetnya, maka berapakah V0-nya? Kita sudah dapat waktunya, waktu tempuhnya. Loh, berapa V0-nya kok? Nah, sekarang belum dapat nih, baru dapat waktu tempuh. Kita substitusi lagi ke sini. Ini kan V0 kali T 500. Ini kita kasih satuan detik ya, atau sekon boleh, bebas. Substitusi berarti kita udah dapat V0-nya, ini udah V0 dikali 2 kali 5 sama dengan 500. Maka V0-nya adalah 500 dibagi 2 akar 5. Nah, jika ada akar di bawah jangan lupa dirasionalkan. Cukup dikali akar 5 per akar 5 aja. Duanya nggak usah ikut, nggak apa-apa. Karena perkalian. Tapi kalau ada adik merasionalkan nih bentuknya tambah atau kurang, misalkan 2 ditambah akar 5. Berarti rasionalnya 2 dikurang akar 5 per 2 dikurang akar 5 ya.
Tapi kalau kali, adik-adik cukup ambil yang ada akarnya aja. Berarti ini hasilnya adalah 500 akar 5 dibagi akar 5 kali akar 5. 5 kali 2, 10 ya ini. 2 kali 5. Berarti hasilnya 500 dibagi 10 itu 50 akar 5. 50 akar 5. Ini jawabannya ya. Nah, ini kecepatan awalnya ya, kecepatan awal bendanya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua di sekolah ya.